Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya saat berada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan sebuah materi tentang amal jariah. Seperti yang kita ketahui bahwa amal jariah adalah amal yang pahalanya tidak terputus meskipun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tahu bahwa ketika kita sudah menghadap Allah, maka kesempatan kita untuk beramal soleh akan terputus. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Kita bisa memanfaatkan selalu menerima pahala meskipun kita sudah menghadap Allah, yaitu dengan amal jariah. Namun demikian, amal jariah yang kita laksanakan tentu tidak bisa kita laksanakan hanya dengan biasa-biasa saja. Karena jika dengan biasa-biasa saja, maka pahala yang kita terima juga hanya biasa-biasa saja. Kita bisa berpijak pada surat Al-Mulk ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, pada ayat itu yang perlu kita garis bawahi adalah ayat lafal ahsanu amala. Kita tahu bahwa hidup dan mati kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai ujian bagi kita. Dan siapa dari kita yang punya predikat ahsanu amala, amal yang terbaik. Jadi di dalam kita melaksanakan amal yang ada pahala jariahnya, pahala yang tidak terputus meskipun kita meninggal, kita harus berprinsip pada ahsanu amala. Meskipun kita selalu mengungkapkan istilah mastata'tum atau semampu kalian, tentu kita harus berpikir dengan sebaik-baiknya, berpikir dengan sejernih mungkin. Contoh, ketika kita ingin bersedekah misalnya, 2.000 mampu, 10.000 mampu, 20.000 mampu, 100.000 mampu, biasanya yang kita keluarkan adalah yang Rp2.000. Padahal ketika kita menggunakan prinsip ahsanu amala, maka tentu amal yang terbaik adalah ketika kita maksimal dalam mengeluarkan sedekah. Misalnya dari rentang Rp2.000 sampai Rp100.000, tentu semestinya kita akan mengeluarkan yang Rp100.000. Karena sama-sama mampu, 2.000 mampu sampai 100.000 pun mampu. Nah, disitulah ahsanu amala. Kemudian prinsip ahsanu amala ini juga bisa kita terapkan dalam aspek-aspek kita yang lain. Misalkan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi para guru misalnya, atau bagi para mubalik, para ustadz. Tentu di dalam melaksanakan kegiatan penyampaian ilmu atau transformasi ilmu juga harus menggunakan cara yang terbaik. Melaksanakan pembelajaran yang terbaik, berdakwah dengan yang terbaik. Karena prinsip ahsanu amala itu tentu hasilnya akan juga lebih baik. Nah, seorang guru bisa dikatakan profesional ketika dia melaksanakan proses KBM-nya dengan sebaik-baiknya, tidak sekedar ala kadarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam berbagai aspek kita tentu bisa memilih dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Nah, nilai yang paling baik ini bisa kita lihat dari jumlah, misalnya kalau sedekah dari jumlahnya yang lebih banyak, ataupun asas manfaatnya kepada seluruh pada banyak orang. Misalnya ketika kita harus memberikan satu orang, kemudian kita bisa menambahkan sesuatu yang kita berikan ini tidak hanya kepada satu orang, tapi juga kepada lebih banyak orang, sehingga yang mengambil manfaatnya pun menjadi lebih banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu bahwa sedekah jariah yang bisa kita laksanakan, kita menggunakan prinsip ahsanu amala. Amal jariah yang kita gunakan juga menggunakan prinsip ahsanu amala. Jadi ahsanu di situ adalah isim tafdil. Jadi kalau dalam bahasa namanya superlatif, maka kita lebih memilih pada yang paling. Artinya kalau yang ahsanu adalah yang paling baik. Apa yang paling baik? Amalan kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita semua
bahwa selama hidup kita bisa beramal dengan prinsip ahsanu amala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.